Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk membahas materi yang ketiga dari mata kuliah Sistem Teknologi Informasi, yaitu perangkat keras komputer atau hardware komputer. Apa yang dimaksud dengan komputer? Banyak definisi terkait dengan istilah komputer, tetapi saya akan membuat satu definisi atau definisi yang terkait dengan sistem, bahwa komputer itu adalah sebuah sistem, yaitu kombinasi dari komponen yang saling berhubungan yang menampilkan fungsi dasar berupa input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengendalian. Jadi selaras dengan pengertian sistem sebelumnya, yaitu kumpulan dari komponen-komponen yang saling bekerjasama, berinteraksi untuk mencapai tujuan. Jadi kalau tim komputer juga mengacu hal yang sama. Nah, sebelum lebih lanjut kita bahas tentang konsep komputer seperti apa, mari kita kenali terlebih dahulu kategori komputer. Yang pertama adalah komputer mikro atau mikrokomputer. Itu komputer-komputer yang saya kira saudara semua sudah pernah menggunakan ini. Kemudian yang kedua adalah komputer mid-range atau mid-range komputer. Kemudian yang ketiga adalah mainframe komputer mainframe, dan yang keempat adalah super komputer. Mari kita lihat masing-masing seperti apa. Yang pertama, komputer mikro atau komputer pribadi atau sering disebut dengan PC, yaitu komputer yang dapat ditempatkan di atas meja atau desktop atau dipindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain dengan sangat mudah. Jenisnya bisa macam-macam. Ada komputer yang berbentuk desktop atau komputer yang berbentuk tower, ada laptop, ada notebook, kemudian ada juga netbook, dan komputer-komputer jenis lain yang sangat mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan kemampuan yang semakin lama semakin bagus. Nah, gambar berikut ini merupakan contoh dari mikrokomputer. Ini komputer desktop meja yang sering kali Anda sudah lihat. Kemudian di sebelahnya adalah komputer yang kalau Anda lihat tidak ada CPU-nya di situ. Jadi namanya komputer jaringan. Jadi data semua diletakkan pada server, kemudian setiap pengguna komputer ini atau monitor ini akan terhubung dalam sebuah jaringan. Kemudian yang di bawahnya ada laptop, ya, bisa laptop, bisa notebook, atau netbook, atau yang sejenisnya. Itulah beberapa tipe dari komputer, mikrokomputer. Kemudian yang kedua adalah mid-range komputer atau komputer mini. Jadi komputer mini atau komputer mid-range ini merupakan komputer yang berukuran lebih kecil. Maksudnya lebih kecil dibandingkan dengan mainframe, baik dalam hal harga maupun kemampuan operasinya. Nah, komputer ini dibutuhkan organisasi yang biasanya lebih kecil dari organisasi kantor pusat. Misalnya, kantor pusat bisa menggunakan komputer mainframe. Kemudian, di beberapa cabang atau wilayah bisa jadi menggunakan komputer mid-range atau semi komputer. Ya.
Kenapa kok begitu? Karena salah satu dari kelemahan mainframe, walaupun kemampuannya luar biasa, adalah mainframe itu hanya mempunyai sedikit klien. Ya. Sehingga kalau desain sistem komputer sebuah perusahaan yang mempunyai kantor cabang yang jumlahnya banyak gitu, maka bisa jadi untuk menghubungkan antara kantor pusat komputer mainframe hostnya di sana dengan cabang-cabang di seluruh Indonesia, jadi pasang setiap kabupaten gitu kan, maka melewati terlebih dahulu metering komputer di antara di situ. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah komputer. Oke, sebelumnya mari kita lihat dulu ini contohnya ini. Ini contoh komputer metering. Seperti ini. Jadi bentuknya tidak seperti komputer meja biasa, tapi dalam bentuk seperti ini ya. Kemudian juga ada semacam ini, besar gitu, metering. Ya. Kemudian barulah kita bicara yang ketiga adalah mainframe komputer. Apa itu mainframe komputer? Komputer mainframe merupakan komputer yang terbesar dengan sumber daya yang besar, memori sangat besar, dan kemampuan proses yang sangat cepat. Jadi kalau Anda lihat di gambar itu, baik di atas ini ya, gambar atas ini, maupun yang di gambar di bawah gitu ya, maka Anda akan melihat bentuk komputernya tidak seperti komputer yang kita lihat selama ini. Karena bentuknya di dalam sebuah perusahaan ini nggak kelihatan di sana, hanya di pusat komputer yang ada. Sangat besar di sini. Jadi ini memuat data yang tidak terbatas. Kemudian contoh yang sering dipakai semacam ini. Komputer-komputer mainframe ya. Anda lihat ini ada komputer mainframe di tempat satu ruang tersendiri. Ini berupa data semua di sini ya, data dan pengolahannya di sini nih. Ya. Itu komputer mainframe. Jadi kalau dilihat dari luar nggak kelihatan karena ini ditempatkan di satu tempat khusus ya di pusat komputer sebuah perusahaan gitu. Kemudian contoh yang lain seperti ini. Mirip tetapi barangkali agak kecil jadi. Tapi kalau kita lihat di sini, besarnya berapa ini? Jarak ini kalau kita hitung dari atas ini ke sana gitu ya, kira-kira lebih dari 4 meter saya kira ini. 4 meter, kemudian ke sana ya, ke kanan atau kirinya itu nggak terbatas. Artinya tergantung seberapa besar perusahaan akan menyimpan data yang ada di perusahaannya. Itu komputer mainframe. Kemudian tipe yang terakhir adalah superkomputer atau komputer super. Jadi komputer ini berkemampuan sangat besar dan canggih yang digunakan untuk tugas yang memerlukan kalkulasi sangat kompleks dan cepat dengan ratusan ribu faktor variabel. Andai kan kita membuat satu persamaan regresi berganda misalnya, Y sama dengan A plus BX1 plus BX3 plus BX4 plus BX5 misalnya. Hanya 5 saja, X-nya 5 itu untuk menghitung Y. Itu penghitungannya memerlukan upaya yang khusus ketika kita tidak dibantu oleh komputer. Nah, saudara bisa bayangkan, superkomputer itu kemampuan mengolah variabel-variabel yang jumlahnya bahkan sampai ratusan ribu bahkan jutaan faktor variabel itu dihitung dengan waktu yang sangat pendek, sangat cepat gitu. Nah, kenapa? Karena basisnya adalah superkomputer itu bisa melayani klien secara langsung. Bedakan dengan mainframe tadi. Kalau mainframe itu hanya mempunyai klien yang terbatas. Misalnya, kalau kantor pusat itu menggunakan
mainframe, maka untuk berhubungan dengan cabang-cabang di seluruh Indonesia bahkan dunia itu melalui antara, yaitu metering komputer tadi. Barulah metering nanti yang menghubungkan ke masing-masing lingkup di satu negara atau mungkin satu daerah tertentu. Kenapa? Karena keterbatasan dari mainframe, dia hanya bisa berhubungan langsung dengan klien yang terbatas. Tetapi kalau superkomputer tidak demikian. Jadi setiap orang yang masuk ke dalamnya, dalam sistem ini, itu akan diolah secara langsung, sistem komputer ini secara langsung oleh sistem ya, yang hitung sistem itu, sehingga dapat dikatakan kliennya itu luar biasa besar. Bisa puluhan ribu, bisa jutaan, bahkan bisa puluhan juta, itu akan masuk ke dalam sistem komputer super ini dan akan diolah dengan cara yang sangat cepat. Ya, jadi tidak usah sebenarnya menunggu juga ya, karena komputer nggak bisa kerja dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi bisa juga masuknya sama, tetapi hasilnya hampir bersamaan. Kenapa? Karena kecepatannya yang luar biasa. Desainnya dia bisa menggunakan kombinasi prosesor yang digabung-gabung menjadi kekuatan luar biasa, sehingga dia mempunyai kemampuan kecepatan yang luar biasa. Namanya superkomputer. Nah, di mana aplikasinya? Superkomputer itu bisa digunakan di banyak bisnis ya. Misalnya Google barangkali ya. Google untuk menyimpan data dan mengolah data itu bisa menggunakan superkomputer langsung ya. Kemudian Twitter, apalagi ya, Twitter, kemudian yang digunakan oleh pasar modal misalnya. Kenapa? Karena pasar modal, peserta pasar modal langsung masuk ke dalamnya, ya, maka dia bisa langsung akses dan langsung diolah. Kemudian beberapa media-media online yang lain itu semuanya menggunakan superkomputer. Misalnya Tempo Online juga pakai itu. IBM dan perusahaan-perusahaan lain yang sangat besar, dia akan membutuhkan kecepatan proses yang luar biasa. Maka dia akan menggunakan superkomputer. Inilah 4 tipe komputer, di mana kalau dilihat di kasat mata di luar perusahaan, barangkali yang kita kenal ya hanya komputer mikro barangkali ya. Tapi sebetulnya ada komputer lain yang jumlahnya, kemampuannya, besarnya itu sangat berbeda dengan yang kita lihat sehari-hari. Begitu. Ini contoh ini. Ini contoh superkomputer yang dipakai oleh Tempo Online. Ya, Tempo Online. Dimana kalau kita masuk ke Tempo Online, kemudian kita mau cari data tentang peristiwa sekian puluh tahun yang lalu, itu akan muncul di situ. Semuanya ada di sana, disimpan di dalam file ini. Nggak akan hilang filenya itu. Sehingga diperlukan satu tempat penyimpanan yang luar biasa, kecepatan mengolah yang luar biasa. Saudara ingin melihat film-film tahun 60-an, film tahun 80-an, yang sudah tersimpan di dalam superkomputer, itu juga akan sangat cepat untuk diambil, hanya membutuhkan waktu sekian detik, itu akan muncul film-film, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, karena itu prosesnya, mengambilnya data, menyimpannya, gitu kan, menyimpan kembali dan sebagainya itu memerlukan kecepatan proses yang juga luar biasa. Maka hanya bisa dilakukan oleh superkomputer. Kemudian, juga sama ini, berkomputer ini. Jadi kalau kita lihat dari gambar di kaca, di lantai saja, kalau kita hitung dari sini ya, ini ke sana itu, sampai sana, nggak kelihatan ya. Ke sana pun juga begitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini di ruang ada 5 ya. Kemudian ke sana nggak terbatas. Ini semua adalah komputer super di sini. Kemudian dia menyimpan data, mengolah dengan sangat cepat di dalam sistem perusahaan. Kemudian, nah ini superkomputer yang diterapkan di mana ini? Komputer yang diterapkan di
BMKG, ya, BMKG. Jadi misalnya di Amerika, misalnya karena komputernya sangat luar biasa, ya, kecepatan luar biasa, dapat menghitung secara presisi, maka superkomputer yang diterapkan di BMKG ini, ketika di suatu negara yang berdekatan dengan Amerika itu ada bencana, misalnya angin yang saat ini sedang akan menuju Jakarta, akan menuju New York misalnya gitu, atau ingin menuju satu daerah negara bagian tertentu, maka superkomputer sudah bisa menghitung dengan kecepatan sekian, ya, berapa waktu yang dibutuhkan sampai dengan bencana itu sampai ke kota New York. Sudah dapat dihitung. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah ketika sudah dapat memprediksi kapan datangnya, maka di sepanjang jalur yang akan dilewati oleh bencana itu pasti sudah dipersiapkan kira-kira apa yang harus dilakukan untuk evakuasi misalnya, ya, atau mungkin harta-harta yang kemungkinan akan kena, ya, disingkirkan lebih dahulu gitu. Nah, ini implikasinya ketika kita sudah tahu bahwa akan ada suatu bencana tertentu. Inilah superkomputer. Nah, oleh karena itu, pada waktu kita bicara komputer, kita akan tahu lebih lanjut tentang konsep dan komponen sistem komputer. Jadi, apapun bentuknya, apakah komputer mikro, apakah komputer mid-range, apakah komputer mainframe, atau superkomputer, konsep dasar sebuah komputer itu pasti akan sama. Jadi, kalau kita lihat secara sepintas gambar di bawah ini, gambar di sini, ini adalah gambar yang menunjukkan komputer, ya, satu set komputer, ada CPU, ada monitor, ada keyboard, kemudian ada mouse, gitu ya, kemudian ada CD drive, ya, ada disk drive, kemudian speaker, gitu ya, speaker dan seterusnya di situ. Ada printer, gitu ya, yang terhubung dengan alat-alat utama ini. Kemudian untuk komunikasi bisa menggunakan modem, ya, modem ini untuk menghubungkan satu komputer dan komputer lainnya. Ya, beberapa tahun lalu menjadi tren di kita, ya, pakai modem. Nah, sekarang sudah nggak lagi karena ada aspek lain yang bisa digunakan selain modem. Ya, modem, tahu modem ya? Apa itu modem? Modem itu kepanjangan dari modulation, demodulation. Ya, jadi mengubah sinyal digital menjadi analog dan mengubah kembali sinyal analog menjadi digital. Nah, ini disebut dengan modem. Oke, baik. Nah, mari kita lanjutkan. Di slide berikutnya, konsep dan komponen sistem komputer. Kita akan membicarakan apa komponennya. Nah, yang pertama adalah komponen yang berupa alat input. Alat input. Nah, alat ini akan digunakan untuk menginput data ke dalam sistem komputer. Yang kedua adalah processing unit, atau sering disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Ya, yang kedua ini. Di dalamnya berisi dua hal, satu, ALU dan CU. ALU itu singkatan dari Arithmetic Logic Unit, dan CU atau Control Unit. Kemudian yang kedua adalah penyimpan primer atau memori utama sebuah komputer. Sehingga kalau sering kita membeli komputer, RAM-nya berapa giga? Oh, RAM-nya 32, 64, 128. Nah, maka inilah tempatnya di sini nih. Memori utama di sini. Ya, namanya alat pemrosesan di sini ya. Jadi, alat pemrosesan ini adalah alat yang dipakai untuk memproses input data tadi, dan hasil akhirnya berupa output, maka diperlukan
alat output atau output device. Nanti kita bicarakan seperti apa bentuknya. Kemudian, data ataupun program yang kita miliki tidak mungkin hanya disimpan di dalam penyimpan utama, karena sangat terbatas. Sementara software-software saat ini memerlukan tempat penyimpan yang sangat besar, maka diperlukan alat secondary device atau disebut dengan penyimpan sekunder. Hadis salah satunya, ada internal hadis maupun ada eksternal hadis. Ya, ini adalah secondary device atau penyimpan sekunder. Kemudian yang kelima, ketika komputer kita sudah tidak lagi bekerja secara mandiri, secara sendiri atau standalone, tadi berjejaring, maka untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya itu diperlukan alat komunikasi. Yang di gambar sebelumnya saya sebutkan modem tadi. Jadi bagaimana menghubungkan tadi. Yang satu adalah pakai alat komunikasi ini. Nah, bentuknya nanti bisa alat komunikasi kabel, bentuk kabel, ada coaxial kabel misalnya, atau kabel FO gitu ya, atau nirkabel. Ya, nirkabel. Bisa berbasis satelit atau mungkin bentuknya sinyal-sinyal tertentu ya yang didesain untuk menghubungkan antara satu komputer dan komputer lainnya tanpa menggunakan kabel. Oke. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu mulai dari sistem komputernya dulu. Nah, sistem komputer secara umum terdiri dari dua hal, yaitu perangkat keras atau hardware, dan yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Nah, perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja bersama-sama membentuk suatu sistem, yaitu sistem komputer. Jadi ada dua komponen, perangkat keras dengan perangkat lunak. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Ya. Secanggih apapun perangkat keras, kalau tidak ada software yang manfaatkannya, berarti tidak akan berguna. Maka dua komponen utama itu memang harus ada di dalam sebuah sistem komputer. Oke. Nah, gambar ini akan menunjukkan tadi ya, hubungan tadi ya, ini eksternal modem dan sebagainya tadi. Eksternal modem. Nah, ini untuk menghubungkan tadi ya, pakai alat-alat ini tadi. Oke, ini kita lewatin aja. Kemudian berikutnya, sistem perangkat keras. Sistem perangkat keras komputer tadi, perangkat keras, sebagai subsistem komputer, dia mempunyai 5 alat tadi ya, 5 komponen tadi. Kita kembali ke depan tadi ya, di gambar tadi. Apa itu? Pertama, komponen alat masukan atau input device. Kemudian yang kedua, komponen alat pemroses atau processing device. Lalu yang ketiga, komponen alat keluaran atau output device. Yang keempat, komponen alat simpan luar atau storage. Dan yang kelima, komponen komunikasi atau communication device. Maka sebuah sistem komputer seharusnya dan harus minimal ada 5 komponen utama ini. Oke. Nah, semacam ini ya. Ini gambar sebuah sistem. Tadi ada input, proses, output. Nah, yang kita sering kenal adalah inputnya berupa apa ini? Memasukkan data melalui keyboard. Ini salah satunya aja ya, keyboard. Masuk ke proses, ya, di situ ada mikroprosesor, RAM, ROM, ya, dan interface. Interface itu penghubung tadi ya. Dihubung dengan screen, disk drive, maupun keyboard tadi di situ. Kemudian outputnya itu berupa atau dikeluarkan melalui alat, misalnya di dalam gambar ini disebutkan adalah printer. Jadi printer salah satu dari alat output, walaupun ada alat output yang lain. Oke. Nah,
Kita mulai dari yang pertama, alat masukan. Alat masukan atau input device, di mana alat ini digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data maupun program. Artinya yang masuk ke dalam sistem itu bisa berupa data maupun program yang akan kita gunakan. Nah, bahkan beberapa alat masukan itu mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus sebagai alat keluaran untuk menampilkan hasil. Dan alat I/O ya, misalnya terminal. Terminal itu dianggap sebagai alat masukan sekaligus sebagai alat keluaran. Alat I/O namanya input output. Oke. Nah, beberapa alat masukan yang sering kita ketahui ya. Pertama, keyboard. Saya kira semua sudah tahu keyboard ya. Yang kedua, pointing device. Kemudian scanner, sensor, dan voice recognition. Jadi beberapa mempunyai kategori yang cukup banyak gitu ya. Nanti silakan semuanya dibaca sendiri sebagian begitu. Jadi intinya alat output itu semacam ini ya. Ada keyboard, ada pointing device, ada scanner, ada sensor, maupun ada voice recognition. Misalnya keyboard. Nah, keyboard ini adalah keyboard. Jadi alat input yang paling umum dan banyak digunakan. Nah, kita lihat di sini. Banyak alat keyboard itu yang digunakan di banyak hal. Misalnya aplikasinya pada visual display terminal. Gitu ya. Kemudian financial transaction terminal, jadi terminal untuk transaksi keuangan, pakai keyboard juga. Lalu ada point of sale terminal. Jadi kalau saudara membeli sesuatu di sebuah toko ya, toko eceran gitu kan, atau supermarket begitu. Nah, maka supermarket, toko yang mempunyai barang yang sangat beragam dan banyak jumlahnya, itu umumnya menggunakan POS system atau point of sale system. Nah, inilah bentuk dari keyboard. Ya, ini keyboard. Saya kira semua sudah paham dengan apa itu keyboard dan semua sudah pernah menggunakan keyboard. Begitu ya. Oke, mari kita lihat masing-masing. Visual display terminal, financial transaction terminal maupun point of sale terminal. Nah, ini visual display terminal ya. Disebut juga dengan nama visual display unit. Itu jadi dua hal, keyboard dan visual display. Seperti ini ya. Jadi keyboard plus visual display di situ ya. Kemudian yang kedua, financial transaction terminal. Digunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Salah satu aplikasinya adalah untuk EFT, Electronic Fund Transfer, dan dengan menggunakan ATM. Dengan ATM. Jadi kalau kita ngirim pakai ATM, nah itulah salah satu aplikasi dari keyboard yang digunakan sebagai alat terminal di situ. Kemudian yang ketiga adalah point of sale. Digunakan di toko swalayan atau toko-toko yang biasanya mempunyai jenis barang yang dijual yang beragam. Bahkan satu tipe saja itu mempunyai kode, kemudian harga yang bisa berbeda-beda. Maka untuk memudahkan di dalam operasional, baik di kasir maupun ketika ada perhitungan secara fisik, barang yang ada maupun yang sudah terjual, itu dengan sangat mudah kalau kita menggunakan POS atau Point of Sale Terminal. Ya. Ini sebenarnya dulu perkembangan dari cash register yang dulu ya. Jadi cash register, tapi dihubungkan dengan komputer untuk tujuan pengendalian persediaan dan penjadwalan pemesanan kembali barang yang akan dipesan. Misalnya, barang yang akan dipesan itu ternyata sudah habis atau mendekati habis. Maka kita bisa langsung ngecek ke dalam sistem itu berapa jenis barang, persediaan barang yang saat ini masih ada di gudang dan perlu ada tambahan barang yang kita jual. Nah, ini
kita gunakan alat terminal, yaitu disebut dengan point of sales. Kemudian, di dalam point of sale terminal, itu akan ada alat input, namanya OCR tag reader, dan barcode reader, pembaca barcode, pembaca kode bar di situ. Jika bar-bar yang kode-kode itu ketika disorotkan ke dalam barcode reader, ya, maka barcode akan dapat langsung ditangkap oleh point of sale system.